menyertai engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Marilah kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 2. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa buat malam hari yang indah ini. Tuhan telah memberkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan telah memberikan kami kesehatan. Hingga kami Tuhan berada di tempat rumah yang suci ini untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa yang baik, Bapa di surga, kami juga menyerahkan buat jemaat-jemaat yang belum dapat hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam perjalanan menuju kemari ya Bapa. Jika mereka Tuhan di dalam keadaan malas, kami mohon padamu ya Bapa. Tutuplah pintu hati mereka pribadi, agar mereka datang Tuhan untuk kemuliaan itu memuliakan nama juga. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami Tuhan di sini para jemaat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati hati dan pemikiran kami pribadi lepas pribadi. Hingga firman-Mu yang ditaburkan hamba-Mu malam hari ini menjadi direma bagi hidup kami pribadi lepas pribadi. Begitu juga Tuhan hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu ini lebih lagi, agar hamba-Mu ini menjadi terbaik menaburkan firman-Mu pada umat-umat-Nya. Begitu juga Tuhan, Bapak dan Ibu yang menyediakan tempat pada malam hari ini. Kami juga menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kau Tuhan segala apa tahu apa pergumulan mereka. Tuhan juga tahu apa kemudian di dalam rumah tangga mereka. Kami hanya pasrah kepada-Mu Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu segalanya. Tuhanlah yang menolong mereka Tuhan. Apa yang baik Bapa di surga, begitu juga Tuhan. Ibadah kami ini kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga selesai nantinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 tambah 2. 363.
Salam Bapak Ibu. Shalom. Kali ini kami memberikan kesaksian kami, puji Tuhan. Tuhan telah memberkati kami sepanjang hidup kami dan pada saat ini diberikan Tuhan kesehatan. Dan kali ini kami akan memberikan kesaksian kami melalui lagu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sambungkan Bluetooth. Karena yang bangun, ya? Coba. Kamu mau dulu nanti. Cari yang ini. Oh yeah.
Mesin-mesin menggerak. 467 ayat 1 tambah 3. Setelah itu kami serahkan bersyarat. Ya Nun wal dari kayaku laluka oleh dilakukan dan kehendakku dari paduku ampunilah. Ya nari aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Ya Allah Bapa yang baik Tuhan, sehingga kita berkumpul ya Tuhan, Tuhan, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena malam ini Tuhan Engkau memberikan cuaca yang baik Tuhan. Engkau berikan kepada kami semua kesehatan yang baik Tuhan. Begitu juga Tuhan teman kami yang belum hadir di tempat ini ya Bapak. Bila keadaan sakit Tuhan, Engkau balik obat mereka ya Bapak. Engkau yang maha penyembuh mereka. Bila keadaan malas ya Bapak, Engkau bukakan pintu hati mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus sebentar lagi kami Tuhan mendengarkan dan mendengar firman-Mu yang akan dijabarkan oleh hamba-Mu ya Bapak. Buatlah itu ya Tuhan menjadi penolongan tongkat untuk hidup kami ke depannya ya Bapak. Bapak terima kasih ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus begitu besar dosa yang kami perbuat selama ini Tuhan. Dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan. Engkau hapus kalian Tuhan. Supaya tidak menjadi penghambat ataupun penghalang berkat akan yang Kau limpahkan kepada kami Bapak. Bapak begitu banyak permohonan kami yang tidak kami yang tidak kami terucap satu persatu ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau sempurnakan doa ini Bapak. Engkau lengkapi segala permintaan kami Tuhan. Terima kasih Bapak dan Tuhan dari hari ini sampai selamanya. Haleluya, amin. Kita kembali bernyanyi kedua jemaat nomor 344 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. 344. Dikatakan
kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, maha terpuji, termulia Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Allah yang mengasihi, yang telah menyelamatkan kami, yang menyeberangkan kami dari kegelapan kepada kehidupan dan terang yang ajaib. Saat ini Tuhan, sebagai imamat yang razani, kami semua seturut dengan firman Tuhan. Kami semua adalah imam-imam. Kami semua adalah penyembah-penyembah dan pemuji-pemuji di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya apa yang kami persembahkan lewat ucapan bibir kami, lewat puji-pujian kami, lewat doa kami, terlebih Tuhan lewat kehidupan kami, biarlah itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, firman Tuhan juga yang akan diberitakan. Tuhan berikan hikmat, kuasa, dan bimbingan Roh Kudus-Mu, supaya di dalam hati kami semua senantiasa tunduk, taat kepada firman-Mu, kepada perkataan-Mu. Sebab kami tahu bahwa berkat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, Tuhan sediakan bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Salam. Halo. Mari kita buka Alkitab kita, Kitab Ibrani pasal yang ke-13. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu membaca ayat kedua, kita berganti-gantian. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 6. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan lupa memberi tepuk kepada orang, sebab dengan perbuatan demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu mereka. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua berhormat terhadap kawanmu, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sudah dan berzina akan dari dia. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia tidak tahu. Amin. Berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita diberikan Tuhan nikmat kesehatan, rezeki yang cukup, dan juga damai sejahtera yang cukup juga di dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah membaca tadi firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 6. Saya bagikan malam ini satu tema firman, yaitu hidup keluarga yang mulia. Hidup keluarga yang mulia. Pertama-tama kita melihat di sini di ayat 1, penulis Ibrani menyampaikan nasihat, yaitu peliharalah kasih persaudaraan. Kalau kita baca seluruh kitab Ibrani ini dari pasal 1 sampai pasal 13,
ada banyak kebenaran-kebenaran yang luar biasa dinyatakan oleh Tuhan. Baik itu pengajaran-pengajaran tentang anugerah, pengajaran-pengajaran tentang ketekunan sebagai orang-orang percaya, baik juga pengajaran tentang iman sebagai orang yang hidup memuliakan Tuhan. Kalau kita baca di dalam pasal 11 ya, ayat 1 sampai ayat 43, itu semua tentang iman. Ya, dipaparkan itu begitu jelas. Kemudian setelah itu semua disampaikan oleh penulis Ibrani, maka diakhirilah surat ini atau kitab ini dengan sebuah nasihat atau pesan, yaitu peliharalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu sudah ada di dalam hidup orang Kristen. Sudah ada di dalam gereja pada masa itu. Sudah ada di dalam keluarga-keluarga orang percaya pada masa itu. Kasih persaudaraan, yaitu kasih di antara sesama saudara, baik saudara seayah seibu, baik saudara seiman, saudara sebagai orang yang sesama orang percaya, saudara-saudara di dalam Tuhan atau secara rohani sebagai sesama gereja. Mengapa penulis Ibrani menyampaikan ini, peliharalah kasih persaudaraan? Karena kasih itu adalah dasar dan landasan cara hidup orang yang percaya atau orang Kristen. Kasih itu harus terus dipupuk, harus terus dikembangkan. Tidak cukup hanya kasih yang ada sekarang ini. Atau orang sudah merasa sudah punya kasih, sudah cukup mengasihi, sudah cukup. Enggak. Kasih itu ibarat tanaman yang harus terus dirawat, harus dipelihara, harus dijaga, harus disiram, dipupuk, dibersihkan, sehingga dia terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Karena itulah kasih persaudaraan merupakan semangat Kristen, semangat Kristiani. Kasih persaudaraan adalah semangat hidup orang percaya untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kasih persaudaraan ini ada banyak sekali tantangannya, ada banyak sekali ujiannya, ada banyak sekali godaannya di dalam hidup kita. Kita yang bersaudara, baik saudara seayah seibu, kita yang bersaudara sebagai saudara seiman, tidak mungkin tidak ada tantangannya, masalahnya, persoalannya. Udahlah, udah cukup kita mengasihi dia. Udah cukup aku berbuat baik sama dia. Udah cukup aku mengampuni sama dia. Mungkin pernah kita mengatakan seperti itu. Saya Allah nioma tumso. Ini orang Batak ini dulu. Tumso. Olo beau mamak puling i. Tumso olo beau mengurupi i. Tumso olo beau madongani i. Ini kan sering terjadi dalam hidup kita. Padahal kita sadari bahwa sebagai orang Kristen, sebagai pribadi, keluarga, tidak ada kita di bawah kolong langit ini yang sempurna. Tidak ada kita di bawah kolong langit ini yang tidak memiliki kekurangan satu dengan yang lain. Karena itu kita harus saling dan terus-menerus memupuk kasih persaudaraan. Makanya Tuhan Yesus selalu mengatakan supaya kita mengasihi terus-menerus, mengampuni terus-menerus. Tidak boleh ada kata berhenti untuk mengasihi dan mengampuni orang yang lain.
Semua orang harus kita kasihi, semua orang harus kita sayangi, tetapi terutama adalah saudara-saudara kita seiman atau saudara-saudara kita seayah seibu, saudara-saudara kita di dalam Tuhan secara rohani. Semangat inilah yang digelorakan oleh penulis Ibrani. Nah, jadi penulis Ibrani ini Bapak Ibu nggak jelas sampai hari ini ya. Tidak ada dibuat di buku ini atau di kitab ini siapa yang menuliskan. Apakah Rasul Paulus? Apakah Apolos? Nggak ada. Ya. Apakah Barnabas? Nggak ada. Tetapi yang jelas sejak abad pertama, kitab Ibrani ini telah diterima sebagai kanon, salah satu kitab yang diakui sebagai firman yang diwahyukan oleh Allah kepada orang percaya atau kepada gereja. Tidak ada keraguan sama sekali dalam pengajarannya. Mulai pasal pertama sampai pasal 13 benar-benar tidak ada satupun hal yang bertentangan dengan kitab-kitab yang lain. Semuanya selaras, semuanya sejalan, semuanya dalam satu visi, satu tujuan. Kita perhatikan di sini bagaimana kita memelihara dan mengembangkan kasih persaudaraan sebagai orang percaya. Maka dikatakan di ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini memang berbeda situasi dulu sama sekarang. Situasi dulu sesuai dengan konteks firman ini, di tengah-tengah orang Yahudi atau orang Israel, seringkali mereka menemukan orang-orang asing, orang-orang yang mencari perlindungan, para pengembara, ya, atau pelancong-pelancong, peziarah-peziarah yang datang ke Israel, yang datang ke Yehuda atau kemanalah istilahnya itu. Seringkali ada orang-orang asing datang ke kota mereka atau datang ke lingkungan mereka. Maka sebagai orang Kristen diminta supaya rajin memberi tumpangan, rajin berbuat kasih, bermurah hati. Orang-orang asing yang mencari pertolongan, perlindungan, atau penginapan, mereka harus membuka pintu bagi orang-orang asing itu. Ini menunjukkan supaya mereka sebagai orang Kristen itu berbeda dari orang-orang yang lain. Kalau sekarang Bapak Ibu, kita harus berhati-hati, ya kan? Ada orang datang ke rumah, contoh malam-malam, ya, hati-hati juga. Zaman sekarang beda konteksnya zaman dulu. Kalau zaman dulu memang banyak pengembara, ya, banyak pengembara, orang-orang asing. Tidak seperti sekarang ini. Kalaupun ada yang malam-malam datang, kebanyakannya itu, ya, maaf cakapnya, adalah yang harus diwaspadai. Maka kita harus berhati-hati. Bukan berarti kita tidak membuka pintu bagi orang lain yang meminta tumpangan kepada kita. Tapi kita harus berhati-hati. Yang paling utama, kita harus membuka hati kita kepada orang yang lain. Orang yang membutuhkan pertolongan, kita buka hati kita untuk menolong mereka. Itu kira-kira, ya. Jangan kita enggan untuk menolong. Ya, kadang-kadang sekarang ini memang kita sudah jadi selalu waspada, kurios, selalu curiga, selalu mau negative thinking. Ada orang minta tolong, ya,
Ada bapak-bapak dorong-dorong kereta itu ya, lagi viral itu kan. Orang bapak-bapak dorong-dorong kereta di pinggir jalan. Terus di stop-stopin orang. Apa dibilangnya? Ya, Bu, Pak, Dek, minta tolong aku kehabisan minyak. Bagilah 10.000, beli minyak aja. Aku begini. Besoknya juga begitu, besoknya juga begitu. Ternyata setelah dibongkar, memang itu kerjaannya. Bukan memang dia kehabisan bensin. Memang itu caranya untuk menipu dan mencari uang. Ya itu diviralkan itu kan. Maka kita sekarang ini jauh memang lebih harus berhati-hati lagi. Di sini diibaratkan sama seperti Abraham. Bagaimana Abraham memberi tumpangan kepada orang asing yang datang ke kemahnya. Di dalam Kejadian pasal 18 diceritakan justru yang datang ke rumahnya adalah malaikat-malaikat. Ya. Maka mungkin saja yang datang menumpang ke rumah kita bukan malaikat. Tetapi kita harus memiliki hati malaikat. Iya, itu kira-kira ya. Malaikatnya bukan orang yang datang, tetapi kita yang harus memiliki hati sebagai malaikat. Malaikat artinya sebagai penolong. Maka semangat kasih itu digelorakan melalui perbuatan yang menolong, memperhatikan orang yang lain, khususnya orang-orang asing. Maka Yesus pun pernah berkata dalam Matius 25 ayat 35, ya masuklah kamu ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sebab ketika aku lapar kau memberi aku makanan, ketika aku haus kau beri aku minuman, ketika aku tidak punya pakaian kau beri aku pakaian, dan ketika aku sebagai orang asing kamu memberi aku tumpangan. Nah disinilah Bapak Ibu Saudaraku, maka segala sesuatu itu kita harus mendasarkannya di dalam kasih. Kalau kita dasarkan perbuatan kita di dalam kasih, kita tidak akan mungkin menyesal. Terlebih Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang ketiga ini menjadi peringatan bagi kita ya. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Nah, di sini dikatakan bahwasanya gereja atau orang-orang percaya itu tidak semuanya ada di dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang. Ada kadang-kadang 1-2 keluarga mengalami masalah yang berat, mengalami penganiayaan. Kita bersyukur gereja mungkin di daerah kita dalam tanda kutip masih tergolong gereja yang aman damai. Tapi di tempat lain, di daerah yang lain, ada gereja-gereja yang teraniaya. Ada gereja-gereja yang mengalami penderitaan. Ada gereja-gereja yang dipersekusi, yang dibakar. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Dikatakan di sini bahwa kita harus mengingat, mendoakan. Kita syukuri keberadaan kita. Kalau di waktu kita tenang, damai, aman, kita syukuri. Namun kita tetap mengingat saudara-saudara kita yang di dalam penganiayaan, yang di dalam penderitaan, dalam kesulitan itu. Maka timbullah di dalam hati kita namanya empati. Keluarga-keluarga, contoh di GP Memoria, tidak semuanya kita dalam keadaan aman damai. Kadangkala ada waktu-waktu tertentu, ada 1-2 keluarga yang mengalami masalah, mengalami persoalan. Ya, maka itulah perlu kita namanya berempati. Berempati itu beda dengan simpati. Ya, kalau simpati itu dia hanya sekedar
ungkapan perasaan. Hanya sekedar ungkapan perasaan. Walaupun memang perasaan itu juga perlu. Ya. Karena kadang-kala merasakan lebih baik daripada mendengar. Karena tidak semua orang yang mendengar bisa merasakan. Tapi orang yang bisa merasakan, berarti dia bisa mendengar. Ada orang berkeluh kesah nih, keluarga kita, saudara kita, atau diantara kita berkeluh kesah, Ida, begini loh, begini, begono. Ada orang hanya bisa mendengar. Tetapi orang Kristen harus bisa merasakan. Itulah namanya bersimpati. Tetapi di samping kita merasakan, kita juga harus turut berempati. Berempati itu ada tindakan. Ada tindakan kita. Ya, minimal kehadiran kita kah? Atau kata-kata kita yang menghibur? Atau mungkin bantuan kita yang bisa kita berikan? Itulah namanya empati. Sudah sampai kepada tahap perbuatan. Ada tindakan. Nah, makanya di sini dikatakan, ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Ketika hidup kita sedang tenang, sedang aman, sedang damai, keluarga kita sedang damai, tenang, jangan lupa. Alang-alang do hatanya batak madokon makusor do pertiyonin kan songosor hani pedeti. Ada waktunya kita tenang, aman, damai. Tapi ada juga nanti waktunya kita akan mengalami goncangan, mengalami tantangan, mengalami masalah. Itulah gunanya kita dikatakan untuk selalu saling menguatkan, menasihati, mendoakan, menolong, dan sebagainya. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Salah satu nasihat yang penting juga bagi gereja-gereja di masa dulu sampai gereja masa kini sampai gereja sampai di akhir zaman nanti adalah bagaimana menjaga kemurnian, kesucian dari pernikahan, dari perkawinan itu. Jangan kita bermain-main dengan pernikahan kita. Jangan bermain-main dengan perkawinan kita. Karena pernikahan dan perkawinan itu adalah ikatan tubuh, jiwa, dan roh. Maka dikatakan kita dipersatukan, ya kan? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Iya. Jadi dipersatukan itu tubuh, jiwa, rohnya bersatu. Walaupun terpisah. Jadi urusan pernikahan, perkawinan bukan hanya sekedar urusan tubuh atau urusan jasmani. Ketika ada perzinahan, ada percabulan, itu berpengaruh kepada keluarga itu sendiri. Itu berpengaruh kepada jiwa, kepada roh daripada orang itu sendiri. Hubungannya dengan Tuhan akan menjadi rusak. Persekutuan dengan Tuhan akan menjadi rusak. Ya. Keluarga akan menjadi hambar. Maka sangat penting menjaga keluarga. Pernikahan tetap dikatakan di sini sebagai keluarga yang terhormat. Supaya jangan penghakiman dari Tuhan turun atas kita apabila kita mencemarkan, mengotori pernikahan dan perkawinan. Apalagi pada zaman sekarang ini Bapak Ibu ya, memang kita harus waspada. Harus selalu menjaga diri, menjaga perkataan, menjaga ketikan-ketikan di handphone kita, menjaga mata kita dari segala macam bentuk-bentuk daripada perzinahan ini.
Karena perzinahan ini apalagi dalam keluarga merupakan hal yang sangat sulit untuk dikendalikan. Bukan berarti tidak bisa. Harus benar-benar kita jaga. Kemurnian dan kesucian keluarga adalah berkat dan anugerah Tuhan bagi kita. Maka benar-benar kita harus menjaga itu. Jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba uang. Artinya jangan kita memiliki keinginan yang berlebih-lebihan, hawa nafsu yang berlebihan terhadap uang. Ketamakan harus kita jauhkan dari hidup kita. Mengukur segala sesuatu dengan materi, dengan uang, kita jauhkan dari hidup kita. Ada orang seperti itu, segala-galanya diukur dengan materi. Persahabatan diukur dengan materi. Pelayanan diukur dengan materi. Keluarga diukur dengan materi. Ya, menilai orang dengan materi. Nah, inilah orang-orang yang menjadi hamba uang. Cukuplah kita menjadi hamba Tuhan. Karena kita tidak boleh lagi diperhamba, tidak boleh lagi kita diperbudak oleh hawa nafsu, apalagi oleh dunia. Tetapi kita hanyalah boleh menjadi hamba dari Kristus. Karena Kristuslah yang membeli, Kristuslah membayar kita, Kristuslah yang menebus kita dari segala hutang-hutang dosa kita. Maka janganlah keinginan yang berlebihan akan kekayaan. Janganlah ada iri hati di dalam pikiran kita, hati kita terhadap keberhasilan dan kekayaan orang lain. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Haruslah ada kepuasan di dalam hati kita sebagai orang-orang percaya. Karena disitulah kita akan menemukan kebahagiaan kita. Ada satu ilustrasi, Bapak Ibu, yaitu seorang pengembara pilgrims, ya, pengembara yang berjalan di padang gurun. Ketika dia di padang gurun kehabisan air, sangat sulit mencari air, oase sangat sulit ditemukan, maka di dalam kehausan itu dia sudah mulai pusing, pening. Kemudian dia menemukan sebuah kantong kulit berisi air. Ya, zaman dulu ya kantong kulit. Sekarang nggak ada lagi kantong kulit, jarang. Lalu ketika dia goyang-goyangkan kantong kulit ini, memang berisi air, tapi airnya sedikit. Kita katakanlah setengah gelas. Lalu si pengembara ini berkata, aduh, sial sekali. Dapat kantong kulit, dapat air, tapi cuma sedikit. Kira-kira Bapak Ibu, si pengembara itu, kalau kita menilai dia sebagai orang yang bersyukur atau tidak itu? Ayo Bapak Ibu, bersyukur apa enggak itu? Ayo mau kan? Syukur ya. Padahal di padang gurun itu, ya, 10 tetes air pun mungkin, seteguk air pun sudah sangat berharga. Seperti itu juga kalau kita dalam hidup ini, selalu kita merasa tidak puas dengan apa yang ada pada kita. Apalagi kita melihat teman-teman kita, melihat keluarga kita jauh lebih maju, ya. Lalu kita mulai mengapian, oh Tuhan, maka tidak ada kebahagiaan. Orang yang bersyukur, merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan, itulah orang-orang yang menikmati kebahagiaan. Ya,
Maka dikatakan oleh orang-orang pandai itu, nikmatilah berkat Tuhan itu selagi kamu masih sehat. Ada banyak orang Bapak Ibu sejak muda sampai tua dia terus mencari uang. Ketika uangnya sudah banyak, lalu dia mau menikmati sulit. Udah sulit mau menikmati, kenapa? Ya udah banyak pantangannya, udah banyak kelemahan tubuhnya dan sebagainya. Nah, tapi ada orang bisa menikmati hidupnya. Tidak mesti kaya dia, tidak mesti banyak uang dia. Sedikit pun rezekinya, selalu dia syukuri, dia nikmati bersama dengan keluarga. Dia nikmati. Karena hidup kita ini Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita nilai dari 1 tahun, 2 tahun pengalaman kita. Tidak bisa. Hidup kita ini tidak tahu kita bagaimana permulaannya, apalagi bagaimana ujungnya kelak. Kita nggak tahu itu. Tetapi kita yakin dan percaya sebagai orang Kristen yang beriman bahwa hidup kita ini semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Maka dikatakan di sini, sebab aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya di dalam penganiayaan, dalam penderitaan, dalam segala apapun. Maka Tuhan akan selalu memelihara orang-orang yang beriman. Tuhan adalah penolongnya, maka ia tidak akan takut terhadap apapun yang ada di hadapannya. Tang tabo tua manginan, buah mulut tahun sugut, satu kedua. Tidak tahu kita. Tapi yang Tuhan minta adalah bagaimana kita beriman, bagaimana kita percaya. Kalau kita beriman, lakukan firman Tuhan, setia kepada firman Tuhan, lakukan kewajiban kasih. Kita yakin dengan iman kita di depan Tuhan sudah menunggu kita, menyiapkan segala yang terbaik berkat-berkat anugerahnya bagi kita. Itulah orang beriman. Orang beriman tidak berubah karena situasi. Orang beriman tidak berubah karena keadaan. Tetapi orang beriman berubah karena firman Tuhan. Ya, orang beriman itu berubah karena firman Tuhan. Dia baca firman Tuhan, dia dengar firman Tuhan, lalu dia katakan, "Oh, aku mau berubah." Bukan karena situasi, bukan karena keadaan dunia. Oh, sekarang ini lagi krismon. Oh, aku harus lebih setia lagi sama Tuhan. Ini katanya kan. Oh, sekarang ini aku sedang pengangguran. Aku harus lebih banyak berdoa sama Tuhan. Tidak, bukan begitu. Situasi bukan itu yang mengubah kita. Keadaan bukan itu yang mengubah kita. Tetapi firman Tuhan yang kita dengar, yang kita lakukan, itulah yang harus mengubah kita. Sehingga kita percaya Tuhanlah penolong kita. Tuhan sediakan selalu yang terbaik bagi kita. Orang-orang yang setia, bahkan dikatakan Tuhan sediakan segala berkat anugerahnya. Di lehon tuhita, di dokter teh tohap na sumurung. Tohap na sumurung na teh mahkota yang berbeda dari yang lain. Mahkota yang luar biasa. Tuhan sediakan bagi kita untuk hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami tidak cukup hanya mendengarkan firman-Mu. Kami tidak cukup hanya merasakan firman-Mu, kebaikan-Mu, tetapi kami juga harus melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kami harus melakukan perbuatan, kewajiban kami di dalam kasih kami. Ada banyak Tuhan nasihat-Mu hari ini lewat firman bagi kami Tuhan. Itulah yang membimbing kami, sehingga kami menjadi keluarga-keluarga, menjadi pribadi-pribadi yang mulia di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Tuhan, sebagai orang yang beriman, kami tidak khawatir, kami tidak takut dengan hari esok, dengan apapun tantangan di depan kami. Sebab kami yakin
Orang yang beriman pasti dijaga, dipelihara Tuhan. Orang yang beriman pasti ditolong Tuhan. Orang yang beriman pasti Tuhan bukakan jalan-jalan kehidupan. Itulah Tuhan keyakinan kami. Biarlah kami semakin mengalami pembaharuan di dalam firman Tuhan. Baik di dalam kasih kami kepada sesama, kasih kami di tengah keluarga, kasih kami kepada semua orang, dan terlebih Tuhan, kasih kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami, memberi kami pencerahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah kita, untuk mengantar kita pulang, kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 tambah 2. Mari kita berdoa, kita akan menutup ibadah kita. Tuhan, terimalah ibadah kami, kebaktian kami, doa kami. Terimalah persembahan kami juga. Kami tahu ini semua bersumber dari berkat Tuhan. Maka kami dengan iman mempersembahkan sebagian dari apa yang Kau berikan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu dalam pekerjaan pemberitaan Injil-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, tiap keluarga rumah tangga, baik juga seluruh jemaat-Mu yang belum dapat hadir. Berkati gereja-Mu BP Memoria, berkati Tuhan seluruh gereja-Mu dimanapun berada. Terlebih yang saat ini mengalami penganiayaan, kesewenang-wenangan, yang saat ini mengalami penderitaan, persoalan. Tuhan kuatkanlah, teguhkanlah mereka. Jadikan kami Tuhan berkat-Mu, saluran kasih-Mu di dalam kehidupan kami.
Biarlah segala apa yang kami lakukan kerjakan di dalam iman kami kepada Tuhan dalam Kristus. Maka kami percaya kami akan menerima upah seturut dengan kasih karunia Tuhan. Sebentar Bapak kami akan berpisah. Kami akan tinggalkan keluarga yang kami kasih di tempat ini. Tuhan memelihara mereka. Tuhan memelihara menyertai Bapak Ibu yang kami kasih di sini. Beri kesehatan, kekuatan, panjang umur, pemeliharaan Tuhan terjadi atas mereka. Tuhan saat ini apapun yang mereka pergumulkan, apa yang saat ini mereka perjuangkan, Tuhan kiranya bukakanlah tingkap anugerah-Mu untuk Bapak Ibu kami di sini. Terlebih biarlah hikmat Tuhan, takut akan Tuhan selalu di dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan sisi rumah ini, keluar dan masuk dari rumah ini dijagai oleh Tuhan. Sanak saudara, keluarga, bagaimana yang kami dengar juga Tuhan, orang tua yang kami kasih yang ada di kampung juga, Tuhan juga kiranya semakin memulihkan, menyembuhkan dan menguatkan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa kami Tuhan, dan kami bawakan hidup kami, biarlah kiranya berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pertolongan dari Roh-Nya yang kudus, yang kekal, yang selalu memelihara, menyertai dan memberkati kita semua untuk terus setia beriman sebagai keluarga yang hidup mulia, keluarga yang terhormat, keluarga yang penuh kasih hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.